Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zahra Maulis Jaya dengan NIM 54012211038. Pada kesempatan kali ini aku akan mendemonstrasikan di aplikasi Stata bagaimana caranya kita untuk menguji dan melihat apakah ada structural break dalam data yang kita olah. Nah, untuk pertama-tama datanya ini tuh aku dapat dari BI kalau tidak salah, tentang kurs, dan aku menggunakan data time series yang modelnya ini harian. Nah, pertama langsung kita masuk aja ke sini, data editor. Terus ini kita klik kanan dan ini paste with variable name. Nah, ini kan bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalnya data yang aku gunakan ini warnanya merah. Nah, kalau datanya merah begini, berarti datanya ini nggak bisa digunain ya teman-teman. Jadi di Stata ada caranya bagaimana kita datanya ini menjadi warna biru dan bisa digunakan. Nah, pertama kita ke data, kemudian create or change data, dan masuk ke baris kelima yang ada variable transformation command. Terus langsung baris kedua, encode value label. Nah, ini kita langsung bisa klik aja. Ini ketahuan yang stringnya ada di course ya teman-teman. Terus nanti teman-teman tinggal rename aja namanya jadi yang baru. Aku tulis aja jadi KRS. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalnya datanya ini udah warna biru dan berarti data bisa digunakan. Nah, ini biar agak nggak menghambat, aku hide aja selectednya. Nah, oke, karena datanya udah bisa digunakan, langsung kita lanjut ke home statanya lagi. Dan sekarang kita mau men-set urutan waktu, kan tadi masih belum ada urutan waktunya ya. Nah, ini kita ketik komennya gnt sama dengan _n. Terus udah itu langsung genut sama dengan ini karena aku waktunya harian jadi td, kalau kuartalan teki, terus kalau year langsung masukin aja tahunnya, t dalam kurung tahun. Terus ini aku di 1 Januari 2020 plus underscore n-1. Nah, terus langsung format td-new ini. Format ini tuh maksudnya biar data yang tadi sebelumnya belum tulisan bentuk 1 Januari 2020. Nah, jadi di sini nanti formatnya jadi 1 Januari 2020. Dan kita set new untuk men-set waktu yang barunya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman bahwa variabelnya udah terset waktunya dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya kita mau melihat ada nggak sih structural break dari plot atau grafik data yang kita punya. Nah, kita masuk ke statistik, terus time series, langsung masuk ke graph aja dan line plots. Atau bisa diketik manual juga ya teman-teman, ts line, diketik manual ts line course. Nah, ini kan udah muncul ya teman-teman, dimana kita bisa lihat di sini kalau misalnya struktural break ini tuh bisa membantu kita nentuin kapan dan ada di mana perkiraan buat perubahan signifikan dalam parameter datanya ini sendiri. Nah, bisa kita lihat di sekitar bulan Maret mungkin ya di sini, sampai baru menurunnya di sekitar bulan Juni. Nah, tapi kan di grafik ini bisa jadi kita ada kesalahan menentukan titik-titiknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya biar kita bisa lebih spesifik melihat ada salah perubahan parameternya dan kesalahan struktural breaknya itu di mana, kita nanti bisa menggunakan rumus-rumus tata yang lain, formula tata yang lain. Nah, tapi kita perlu dulu untuk meregreskan dari variabel yang kita punya teman-teman. Nah, rumusnya ini ketik di komen regress variabel, terus langsung di enter aja teman-teman hasilnya, dimana di sini ada dikasih tahu untuk model residualnya hasilnya segini, kemudian untuk nilai dari T nya juga segini, dan ada juga untuk 95% koefisien intervalnya. Nah, tapi yang kita lihat di sini ini tuh nilai P value nya ya teman-teman. Kalau misalnya nilai dari P value nya kurang dari 5%, nah berarti itu tuh signifikan. Nah, kemudian kita juga perlu untuk melihat stabilitas datanya. Nah, gunanya untuk apa sih? Ini tuh untuk menguji stabilitas koefisien regresi yang kita punya dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita bisa tahu variansi ini error atau enggak, dan modelnya ini apakah memang ada struktural breaknya dengan menggunakan OLS dari Kusum Test. Nah, ini bisa langsung aja stat S di Kusum.
Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, dari hasil recursive custom plot of KRS dari kursnya ini tuh dengan 95% confidence bands around the null. Jadi ini tuh maksudnya tuh apa? Kalau misalnya 95% confidence bands around the null ini tuh bahwa menandakan dari plotnya ini tuh melewati 95% dari batas kepercayaan. Nah, kan bisa kita lihat di sini ya teman-teman, ini juga lebih dari 5% taraf kepercayaan, dan 95% itu melewati dari batas kepercayaan. Nah, itu tuh bisa jadi ada regresi yang tidak stabil di tingkat 1%, 5%, ataupun 10%. Tapi kemungkinan yang lewatnya ini tuh 95%-nya. Nah, kita juga bisa lihat dari grafiknya, kalau misalnya lewat dari upper dan lower dari unitnya ini, itu menandakan bahwa memang ada perubahan yang sangat besar ya. Ini bisa kita lihat sekitar bulan Maret, terus April naik sampai bulan Juli, ini tuh ada perubahan yang sangat besar. Nah, jadi ada structural break dari data. Nah, bisa jadi karena ada perubahan parameter, perubahan kebijakan, ataupun ada autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam data kita yang punya. Oke, karena kita udah lihat dari plotnya ya teman-teman, sekarang ini kita close dulu dan kita lihat dari nilai usum tesnya ini untuk parameter stability-nya. Nah, ini tuh bisa dilihat bahwa dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020, jika nilai dari tes statistiknya ini tuh lebih besar, baik dari critical value 1%, 5%, maupun 10%, berarti di sini tuh menandakan adanya kita menolak dari H0 atau no structural break, dan ada structural break dari dalam datanya kita punya ini. Jadi kita menerima hipotesis H1. Nah, kemudian aku juga akan melakukan uji yang lain lagi, di mana kita menggunakan stat SB single. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini teman-teman, kapan dan di mana adanya kerusakan struktural. Kan tadi dari plotnya itu kita bisa aja ada titik kesalahan ya, karena kan dia memang data tahunan, jadi nggak ada titik-titik yang pasti, ini di sini, ini tanggal di sini, ini kita hari ini gitu kan. Nah, jadi untuk melihat kapan pastinya kerusakan dimulainya itu kita bisa lihat dengan mengestimasi dari yang comment regress tadi kita sebelumnya ini. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa estimasi dari break date-nya itu ada di 2 Maret 2020 ya teman-teman. Nah, berarti dari 2 Maret 2020 ini tuh ada perubahan yang sangat besar dalam data yang kita punya ini ya. Di uji ini tuh kita menolak H0 atau tidak ada kerusakan struktural karena ada dari tanggal 2 Maret 2020 ini mulai ada struktural break-nya. Statanya ini mendeteksi di tanggal 2 Maret 2020 ada struktural break-nya. Selain menentukan dan mengetahui kapan struktural break dimulai, kita juga mau tahu apakah setelah tanggal 2 Maret 2020 ini tuh ada perubahan lagi atau tidak. Dan dengan cara kita ketik stat SB nouns break dalam kurung, karena aku datanya harian jadi TD dalam kurung 02, masukin aja dari mulai break datanya di mana 2020, ininya 2 ya, jangan lupa buat kurung tutupnya. Jika nilai dari probabilitasnya ini kurang dari taraf 5% atau 0,05, maka kita akan menolak hipotesis dari H0 ini atau menerima H1 di mana ada structural break dan variabel independen dari kursnya itu berubah secara signifikan dari sebelum dan sesudah tanggal 2 Maret 2020 ya teman-teman di sini. Nah, ini karena nilai 0,00 berarti setelah dan sebelum tanggal 2 Maret 2020 itu ada structural break. Nah, mungkin sekian demonstrasi yang bisa aku sampaikan. Apakah ada kerusakan dalam data yang kita estimasi? Mohon maaf bila ada banyak kesalahan selama demonstrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.